Indikator merilis hasil survei terbaru mereka pada Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022, bertajuk Persepsi Publik Terhadap Kasus Sambo, Antara Penegakan Hukum dan Harapan Warga. Berdasarkan hasil survei ini, 37,7% masyarakat menilai kondisi penegakan hukum di negara kita saat ini buruk atau sangat buruk. Sedangkan yang menilai baik atau sangat baik, 29,5%. Pemicunya, akibat kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Yang mengatakan buruk atau sangat buruk jauh lebih banyak. Trennya dibanding Juli kita lakukan sebelum Sambo. Saat itu yang mengatakan buruk 25,8%, tetapi di Agustus meningkat 37,7%, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya. Ketidakpercayaan publik terhadap polisi memang sejak dulu. Namun sebelum memberikan penilaian, ada baiknya kita tonton dan dengarkan jok berjudul Anak Yatim Berkirim Surat Kepada Tuhan, berikut ini. Surat adik kepada Tuhan, ya, udah sampai, ya, dan ini ada balasan dari Tuhan, ya. Lalu si anak dengan senangnya dia ambil itu surat, amplopnya dicium, ya, dicium. Nggak lama kemudian, ya, polisi remaja ini berangkat, dia buka pelan-pelan, nggak ada isi suratnya, yang ada hanya uang 70.000, ya. Pertama dia girang, lalu kemudian dia sedih, ya, dia teringat, aku minta tolong sama Tuhan, uang 100.000 untuk melanjutkan pendidikan. Kok ini cuma 70.000? Dia bikin surat kembali. Penulis terkenal dari Polri, ya, namanya Anton Tabah, dan dia beberapa tahun yang lalu telah pensiun dengan pangkat Brigjen, dan dia latar belakangnya bukan dari akademi kepolisian. Salah satu buku yang ditulisnya adalah judulnya Membangun Polri yang Kuat, Belajar dari Macan-Macan Asia, ya. Ini buku sebenarnya dibagikan, ya, ketika pendidikan sekolah perwira di Semarang. Semua ini dibagikan, ya. Jadi di sini ada dikisahkan dalam bentuk ketidakpercayaan, ya. Kisahnya gini, ya. Ada di satu tempat, ya, di satu daerah seorang anak yang kebetulan yatim piatu, ya. Dia yatim piatu, ya, dan dia baru tamat sekolah dasar, punya keinginan yang kuat bagaimana untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan, ya, tingkat pertama, tapi dia nggak punya biaya, gitu, ya. Besarnya keinginan, akhirnya dia, ya, memilih membuat surat yang ditujukan kepada Tuhan, ya. Lalu dia tulis dengan, ya, tangan kecilnya, dia buat surat, ya, kepada yang terhormat Tuhan, ya. Lalu surat ini, ya, dia masukkan dalam amplop dan dia antarkan ke kantor pos. Lalu kantor pos, ya, bingung sendiri, gitu. Ketika dia baca ini, dulu kan kalau namanya pos itu kan ada di pekan-pekanan ada kota, ya, bukan seperti, ya, namanya kota pos. Jadi ketika diambil dibawa kepada yang terhormat Tuhan, ya, tukang pos bingung, ya, dan ada keinginan untuk membuka surat ini. Apa sih isinya, kok ada seorang anak, ya? Lalu dia baca, dia juga sedih. Akhirnya dia tutup kembali, diantarlah ke kantor polisi. Diantar ke kantor polisi, ya, di piket itu. Di situ kan ada, ya, remaja-remaja polisi, ya, Polri yang baru tamat pendidikan bintara, ya. Ada satu regu di situ. Lalu dia buka juga, ya. Ini kok ada surat, gitu. Ada surat yang ditujukan kepada Tuhan. Akhirnya dia coba buka. Ketika dibuka surat, ya, si polisi remaja, ya, dia sedih, ya. Lalu dia bilang sama temannya di piket, coba bacalah, kasihan kali ini anak, ya. Anak yatim piatu punya keinginan untuk sekolah tapi nggak punya biaya, hingga dia minta, ya, minta ngirimi surat, minta uang kepada Tuhan.
Lalu akhirnya mereka kompromi setelah dibaca sama, ya. Dan mereka punya inisiatif. Ayo kita kumpul-kumpul uang, ya. Kumpul-kumpul uang. Nanti kita kan sore patroli. Alamatnya udah tahu nih, ya. Nanti kita singgahi ini anak. Di dalam surat itu, ya, si anak memang mengatakan dia membutuhkan uang 100.000 untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Ya. Tapi ya namanya juga polisi-polisi remaja, ya, kumpul-kumpul, ya, maka adalah terkumpul uang 70.000. Dengan semangatnya sore, ya, mereka patroli naik sepeda, singgahlah ke alamat rumah si anak berdasarkan surat, ya. Akhirnya dia keluar si anak dan dia tinggal sendiri, ya. Lalu si anak ditanya, ya, Dek, adik yang namanya ini? Iya, Pak. Oh. Jadi karena si polisi remaja juga dia tidak mau, ya, tidak mau memberitahu bahwa ini ada uang yang dikumpulkan mereka, ya, sumbangan sebenarnya. Lalu dia katakan, Dek, ini surat adik kepada Tuhan, ya, udah sampai, ya, dan ini ada balasan dari Tuhan, ya. Lalu si anak dengan senangnya dia ambil itu surat, amplopnya dicium, ya, dicium. Nggak lama kemudian, ya, polisi remaja ini berangkat, dia buka pelan-pelan, nggak ada isi suratnya, yang ada hanya uang 70.000, ya. Pertama dia girang, lalu kemudian dia sedih, ya, dia teringat, aku minta tolong sama Tuhan uang 100.000 untuk melanjutkan pendidikan, kok ini cuma 70.000. Dia bikin surat kembali kepada Tuhan, ya Tuhan, terima kasih, ya, suratku sudah sampai, permohonanku telah dikabulkan, tapi aku mohon ya Tuhan, besok lusa kalau aku minta tolong lagi, ya, membalasnya, ya, jangan melalui polisi. Aku minta 100, yang diserahkan 70, udah dipotongnya ya Tuhan 30.000. Artinya itulah, ya, bentuk ketidakpercayaan, ya. Sebaik apapun yang dibuat, ya, maka tingkat